Selamat pagi, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam program Morning Call. Saya Pendeta Jebilino Adiputra Kastanya. Saya pendeta jemaat di GPIB Jemaat Petra Lampung, Bajem Emmaus Gedung Harapan. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun untuk kembali melanjutkan setiap aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Tuhan yang penuh kasih, sebelum kami melanjutkan pekerjaan dan pelayanan kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dari dalam Alkitab dengan baik dan benar. Sehingga kami menerimanya dengan penuh sukacita dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini dari 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 24. Tapi saya akan membacakannya dari ayat 14 sampai 18 dan sahabat GPB bisa melanjutkannya sampai ke ayat 24. 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan, maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, mungkin kita pernah mendengar ungkapan musuh bisa menjadi sahabat dan sahabat bisa menjadi musuh. Jika saya tambahkan, ada yang berpotensi menjadi musuh, tetapi justru menjadi sahabat. Ada yang berpotensi menjadi sahabat, tetapi justru menjadi musuh. Dan inilah yang dialami oleh Daud ketika ia menjadi buronan Raja Saul. Daud yang terus dikejar dan mendapatkan tekanan dari Raja Saul, ia melarikan diri dan bersembunyi di tempat-tempat perlindungan di sekitar padang gurun Zif. Dan disitulah Allah juga menolong Daud dari kejaran Raja Saul. Meskipun demikian, tidak menghilangkan rasa takut Daud terhadap situasi yang dihadapinya. Dalam situasi ini, Yonatan, anak Raja Saul, justru berpotensi menjadi musuh Daud. Tetapi ia datang justru menguatkan dan meyakinkan Daud akan rencana dan tujuan Allah di dalam hidupnya. Yonatan juga menunjukkan dukungannya kepada Daud sebagai sahabatnya. Berbeda dengan orang-orang Zif yang tinggal di dekat tempat persembunyian Daud. Mereka justru melaporkan Daud
dan memberitahukan tempat persembunyian Daud kepada Raja Saul. Bahkan mereka siap untuk membantu Raja Saul menemukan dan menangkap Daud lalu menyerahkannya kepada Raja Saul. Sahabat GPIB, jika kita memperhatikan pada masa kini, banyak situasi-situasi yang sulit. Banyak orang yang menghadapi situasi yang berat, penuh dengan tekanan batin. Bahkan ada juga yang berada dalam suasana kedukaan. Seharusnya dalam situasi ini justru menggugah simpati dan empati kita kepada sesama melalui kehadiran, perhatian, dukungan, kepedulian, dan juga bantuan kita yang dapat membantu dan menguatkan mereka agar mereka tetap kuat dan sabar, serta yakin akan kuasa Allah yang selalu menyertai, melindungi dalam menghadapi pergumulan-pergumulan mereka. Dan tidak sepantasnya jika kita memanfaatkan situasi atau keadaan sesama tersebut untuk kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Kita memberikan perhatian bukan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Dan kita juga memberikan bantuan kepada sesama bukan untuk mendapatkan pujian dan juga penghargaan dari orang lain. Justru kita melakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan agar sesama kita juga dapat merasakan dan mengalami damai sejahtera. Sahabat GPIB, dimulai pada pagi hari ini, marilah kita melakukan pekerjaan dan pelayanan yang benar, yaitu yang berdasarkan pada firman Tuhan. Agar bukan kita saja yang dikuatkan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, tapi juga dapat membantu dan mendukung sesama kita yang mengalami kesulitan dan banyak tekanan yang mereka hadapi, agar mereka tetap kuat dan terus berjuang dalam menjalani kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Bahkan juga meyakinkan akan rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan di dunia ini. Dan marilah kita menjadi sahabat yang saling mendukung dan saling menguatkan, bahkan rela berkorban dalam situasi apapun dan kepada siapapun. Karena seorang sahabat tidak mengambil keuntungan dari kesusahan sesamanya dan tidak meninggalkan sesamanya yang mengalami kesulitan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu yang boleh menolong kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kami. Agar lewat pekerjaan yang baik juga menghasilkan buah yang baik, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita di dalam lingkungan dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami, agar kami pun juga mampu untuk menguatkan dan meneguhkan sesama kami di dalam kehidupan yang penuh dengan rintangan dan tantangan ini. Tuhan yang penuh kasih, kiranya dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, kami mampu melakukan tanggung jawab ini di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan dan usaha, di dalam tanggung jawab sebagai seorang pelajar, bahkan di dalam tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan dan juga di tengah-tengah masyarakat. Dan kiranya kami mampu untuk terus berjuang membawa kebaikan dimanapun kami berada, sehingga bukan hanya kami, tetapi sesama kami yang lain pun juga boleh merasakan dan mengalami damai sejahtera di dalam dunia ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami,
Sebentar kami akan kembali melanjutkan setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami mohon Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami dan menolong kami dengan hikmat dan pengertian agar kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar seturut dengan firman Tuhan. Sehingga pekerjaan itu membawa kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang boleh dirasakan oleh siapapun dan menghasilkan buah yang baik untuk boleh terus membangun kehidupan yang baik di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan langkah hidup kami dan setiap rencana-rencana hidup kami selanjutnya hanya ke dalam rencana Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat GPIB telah mengikuti program Morning Call pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.